Tetapi yang dirasakan oleh para dokter spesialis ini, misalnya dokter spesialis jantung anak yang dipindahkan, karena ia vokal terhadap kolegium yang dibentuk oleh Menkes. Kolegium yang seharusnya independen, tetapi justru di Menkes membuat kolegium ini menjadi rasa pemerintah yang harus nurut ke Kementerian Kesehatan. Itulah yang dia rasa sebagai Menkes ini anti kritik, memindahkan orang bukan karena kompetensi, bukan karena ingin saling mendamaikan antara fakultas kedokteran berbagai universitas, tapi karena nggak mau dikritik. Mbak, saya waktu muter, saya tahu ada perputaran. Saya nggak tahu semua detail namanya. Jadi saya cek, ini rame kenapa? Yang diputar bukan satu loh, yang diputar tuh 10. Kalau saya mau benar-benar kasih pesan ke seseorang, ya Pak, saya putarnya satu aja dia kan. Kalau saya benar-benar mau kasih pesan, bahwa jangan begitu, saya yang berkuasa sini, kamu nurut aku, karena kamu begitu saya putar kamu. Itu pesannya kan. Ini diputar 10 the whole system. Jadi aku bilang, aduh ini satu benar-benar membuat jadi Menkesnya seakan jadi penjahat seluruh dunia karena kehebatan sosial media gitu. Aku bilang, ya ampun, ya udahlah, itu kita sebagai pimpinan Pak Prabowo bilang mesti tahan kritik. Tapi saya mau ngomong mengenai kolegium. Ya, saya mau masuk ke situ. Karena karena tadi ditanya ya, kolegium nanya ke aku kan, aku ingin sekali menjawab. Karena Anda sekarang dulu Menkes vaksin, sekarang Menkes PPDS dan sebentar lagi Menkes kolegium. Anda juga digugat di PT UN soal dan digugat di MK mengenai kolegium. Dan yang menggugat Anda dan yang mengkritik Anda ini nggak kaleng-kaleng. Para guru besar, dokter-dokter spesialis yang namanya sudah senior lah. Senior. Karena mereka melihat kolegium itu yang versi Anda, maunya Anda, kolegium itu memiliki peran menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Padahal bagi para guru besar ini, kolegium itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 26. Itu kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan. Inilah bagaimana Anda dinilai ingin mengacak-acak disiplin ilmu para dokter spesialis. Jadi kolegium ini sebelum saya undang-undang keluar, itu dasar hukumnya adalah anggaran dasar organisasi profesi. Di situ disebutkan apa itu kolegium, di mana kedudukannya. Saya ketemu dengan banyak guru besar. Guru besar yang membuka pikiran saya untuk mengangkat kolegium dasar hukumnya dari anggaran dasar organisasi profesi, loncat tinggi ke undang-undang. Sekarang masuk di undang-undang, adalah seorang profesor dari Surabaya yang sekarang menggugat saya di MK. Jadi saya kadang-kadang bingung, loh gara-gara masukan beliau, saya angkat nih kolegium ini yang tadi yang tidak ada artinya secara hukum menjadi sangat berarti secara hukum di undang-undang. Sudah saya lihat kenapa. Oh rupanya ada perubahan kedua yang saya lakukan yang tidak berkenan ke banyak orang. Yaitu? Which is gak apa-apa. Adalah bahwa kolegium itu independen dari sisi ilmu. Tapi kalau dia akan mengatur siapa boleh melakukan apa, karena itu ada konflik interestnya dengan orang-orang yang duduk di kolegium, itu harusnya dia ada yang jaga. Tidak boleh dia diberikan wewenang seluruhnya. Aku kasih contoh. Banyak orang meninggal karena stroke. Stroke itu kalau pecah, itu di kepalanya ada darah. Kalau darahnya udah di atas 30 cc, itu harus dibuka kepalanya, namanya kraniotomi, evakuasi hematom, dikeluarin, kemudian tekanannya keluar, darahnya disedot. Itu dulu dilakukan oleh spesialis bedah. Sekarang, nggak boleh spesialis bedah dilakukan oleh spesialis bedah syaraf. Akibatnya apa? Akibatnya 300.000 orang yang meninggal karena stroke setahun itu. Kalau sekarang datang ke rumah sakit, yang ada di rumah sakit kan wajib spesialis bedah. 514 kabupaten kota. Bedah syaraf mungkin cuma ada 40, cuma 50. Tiba-tiba sekarang nggak boleh spesialis bedah melakukan itu. Terus gimana dong meninggal mereka? Alasannya dibilang ini patient saya dia lakukan bedah syaraf. Oh kenapa bisa ini? Karena dulu nggak diajarin. Loh kenapa dulu bisa sekarang nggak bisa? Oh udah dirubah oleh kolegium, ilmunya yang boleh melakukan hanya bedah syaraf. Saya bisa ulangin banyak. Misalnya sebentar, tapi pertanyaan awamnya adalah, atau yang menjadi keresahan para guru besar ini adalah kolegium versi Anda itu adalah kolegium yang terdiri dari para
dokter atau mereka yang nurut ke Kementerian Kesehatan, nurut atau orangnya Menteri Kesehatan? Semua anggota ketua kolegium itu dipilih dulu, anggota kolegium itu ditentukan sendiri oleh segrup elit di kolegium itu. Ya. Sekarang yang kejadian adalah kolegium kan pemegang ilmu kan, jadi misalnya penyakit dalam yang menentukan tapi sekarang enggak, saya nggak bikin gitu. Semua orang penyakit dalam aku dengar suaranya, bukan Menkesnya. Aku dengar, kamu mau milih siapa? Dari calon-calon yang masuk, saya milih satu dari top 3. Ya jadi benar dong, kolegium yang ingin dibentuk adalah kolegium rasa Menkes. Nah, yang milih bertiga itu Menkes terlibat ya? 0. 3 nama terbaiknya dipilih oleh seluruh anggota kolegiumnya. Mereka merasa baik tua maupun muda, mereka bilang orang ini adalah orang terbaik kita.